Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya telah kita pelajari ya bahwa data arkeologi itu adalah data atau hasil yang didapat dari observasi atau penelitian terhadap tinggalan arkeologi. Nah, di sini tentang tinggalan arkeologi terdapat 3 macam. Yang pertama itu artefak. Nah, artefak sendiri artinya adalah semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia dan dapat dipindahkan. Nah, salah satu ciri penting dari artefak ini adalah dapat dipindahkan, artinya portable. Contoh dari artefak ini misalnya tentang alat-alat batu atau logam-logam yang dimanfaatkan pada zaman dahulu. Prasasti misalnya juga termasuk. Nah, yang kedua, setelah artefak itu ada yang namanya fitur. Nah, fitur ini juga merupakan tinggalan arkeologi. Namun berbeda dengan artefak, fitur ini tidak dapat dipindahkan. Fitur ini menjadi indikasi bahwa wilayah tempat ditemukannya benda ini pernah berhubungan dengan aktivitas manusia di masa lampau. Jadi perbedaan antara fitur dan artefak pertama tadi adalah fitur tidak dapat dipindahkan, tidak portable seperti halnya artefak. Nah, tinggalan arkeologi yang ketiga itu ada ekofak, atau istilah lain menyebutkan geofak. Artinya adalah objek alami, merupakan objek alami yang terkait dengan lingkungan seperti tulang hewan, biji-bijian, arang, sisa tumbuhan, dan semacamnya. Nah, ekofag ini lebih ke benda-benda yang sifatnya alami dan belum dimanfaatkan atau belum dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan artefak tadi yang mana sudah diolah sedemikian rupa agar memiliki daya guna. Sementara ekofag ini lebih alami daripada artefak tadi. Nah, ekofag ini menjadi bukti bagaimana orang di lokasi ditemukannya objek ini merespon wilayah sekitarnya. Banyak ya contoh ekofag ini, contohnya adalah kayu dan semacamnya. Nanti diteliti kandungan-kandungan yang ada dalam kayu itu akan memperlihatkan berapa umur yang telah dilewati dari lingkar yang terdapat padanya pada kayu tersebut. Nah, sementara itu tahapan untuk mengolah tinggalan arkeologi tadi meliputi klasifikasi. Nah, mengklasifikasikan apakah tinggalan arkeologi tadi berupa artefak atau fitur atau geofak. Nah, setelah itu dilakukan analisis yang mana bisa dilakukan menggunakan metode analisis spesifik atau analisis yang saling memiliki hubungan antar tinggalan arkeologi tadi. Nah, kalau analisis spesifik yaitu menganalisis satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut tidak lain adalah satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati, yang pada umumnya terdiri dari 3 macam, yaitu atribut bentuk, atribut teknologi, dan atribut gaya. Nah, sementara itu analisis spesifik merupakan tingkat analisis yang dilakukan terhadap artefak secara individu dengan maksud mengurai satuan benda arkeologi berdasarkan atribut yang dimilikinya. Analisis spesifik bertujuan untuk mengantar kita ke dalam melakukan perkiraan terkait bentuk yang dimiliki oleh satu jenis artefak serta memudahkan kita dalam membandingkan atribut-atribut yang dimiliki oleh satu kelompok artefak yang sama. Ya, mungkin itu tentang analisis spesifik. Nah, di samping analisis spesifik tadi ada metode analisis yang kedua, yaitu meneliti keterkaitan antar artefak. Jadi tidak hanya berfokus pada atribut satu artefak saja, tapi menjalin
meneliti keterkaitan antara artefak dengan fitur, artefak dengan geofak, fitur dengan geofak, atau dengan situs. Nah, itu yang diteliti dari analisis